Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Piari Huzur. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, saat ini kezaliman terhadap jemaat semakin meningkat. Kapan jemaat akan terbebas dari penganiayaan tersebut? Kapan terjadi? Jika Anda sudah menyampaikan doa Anda pada puncaknya. Pertama-tama Anda harus mengevaluasi diri, sejauh mana Anda telah menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Kadang kita melantunkan nazam yang berbunyi, kami tidak akan bersikap seperti para sahabat Nabi Musa. Namun apakah kita memenuhi hak-hak Allah Ta'ala? Apakah kita memenuhi hak ibadah kepada Allah Ta'ala? Apakah kita mengaplikasikan ajaran-ajaran untuk meningkatkan akhlak kita seperti yang Allah Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran? 100%? Apakah kita menangis saat salat dan mohon pertolongan dari Allah Ta'ala untuk kemajuan jemaat dan kebebasan dari kezaliman ini? Jadi ini terpulang pada kita sendiri. Selain itu perlu waktu. Kadang lamanya ujian diperpanjang. Saya pernah mengatakan bahwa saya pernah berdoa mempertanyakan kepada Allah Ta'ala, kapan kita akan terbebas dari semua ini? Allah Ta'ala menjawab, jika seluruh jemaat memanjatkan doa dengan tulus selama 3 hari, seperti halnya kaum Nabi Yunus alaihissalam, jika setiap anak dan orang dewasa, setiap orang tua dan pemuda menangis secara tulus di depan Allah Ta'ala, maka dapat terselesaikan dalam 3 hari. Artinya kesalahannya pada diri kita juga. Jika yang berdoanya 1 atau 2 orang saja, tidak akan bisa. Dan dengan doa perlahan-lahan akan terselesaikan. Apakah Rasulullah tidak berdoa? Berdoa kan? Meskipun demikian, Muslim menghadapi kekejaman di Mekah selama 13 tahun. Kekacauan juga timbul di Mekah. Bahkan setelah itu pun kekacauan terus terjadi. Pada akhirnya berkat keimanan dan doa umat Islam, kondisi perlahan membaik. Jadi ini semua bergantung kepada kita. Sejauh mana kita menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan sejauh mana kita berdoa. Selebihnya jika Allah menakdirkan bahwa ini akan terjadi di waktu yang tepat nantinya, maka ini akan terjadi insya Allah. Mungkin juga akan tertunda, tapi pasti akan terjadi. Ketika kaum Nabi Musa alaihissalam tidak mau mengikuti beliau, Allah menyebabkan mereka untuk berkelana selama 40 tahun. Adapun kita tidak menolak apapun. Ada banyak orang yang mukhlis di antara kita yang berdoa dengan khusyuk, dan orang-orang tersebut ada di semua jemaat. Orang-orang itu siap berkorban. Baru-baru ini Ahmadi di Afrika menunjukkan contoh luar biasa dalam hal pengorbanan jiwa. Mereka melakukan pengorbanan ini mengikuti jejak Hadrat Sahibzada Abdul Latif Syahid radhiyallahu anhu. Meskipun dalam kondisi genting, mereka menolak untuk berdusta dan tetap teguh di atas kebenaran. Lalu mereka mengorbankan nyawa mereka. Begitu juga pada tahun 74 terjadi di daerah Gujranwala, Pakistan. Para Ahmadi mengorbankan jiwa mereka. Sebagai balasannya Allah telah memberikan kemajuan kepada jemaat. Dimanapun kita menghadapi persekusi, kita juga mengalami kemajuan. Jika di satu tempat kita menghadapi kemajuan, maka di tempat lain kita berkembang. Bukannya jemaat tidak mengalami kemajuan sama sekali. Sekarang Anda hijrah kemari dari Pakistan. Kondisi Anda lebih baik di sini, iya kan? Jika Anda tetap teguh di dalam keimanan dan keturunan Anda melakukan hal yang sama, maka ini akan menyebar dan berkembang lebih jauh lagi. Kemudian akan tiba saatnya Anda dapat pergi ke Pakistan dengan bebas. Dan mereka yang menyebut diri mereka ulama dan pembela Islam tidak akan punya pilihan selain dari menghormati Anda nanti. Insya Allah waktu itu akan tiba. Allah Maha tahu berapa lama lagi ini akan terjadi. Namun tugas kita adalah memenuhi hak-hak kita. Dan ini menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya. Insya Allah Ta'ala akan merubah keadaan ini seiring berjalannya waktu. Insya Allah Huzur. Oke? Baik Huzur. Silakan duduk.